warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadallu in sama tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama untuk kembali ini kelasnya kelas gado-gado ya. Kita mereview ataupun Bapak-bapak Ibu-ibu mau bertanya, kelas kita ini gado-gado. Namun sebelum Bapak Ibu bertanya, kami mencoba memanfaatkan di eh, apa lain ya di lain persepsi ya. Kita buka dulu apa dulu Mas sebentar. Oke. Kita berdiri dulu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang baru hari ini yang baru Ada. gabung. Mudah-mudahan kita jadikan ini dua kali sebulan ya. Sekarang minggu Pertama. kedua, sama minggu. Sekarang pertama. Minggu Tujuh pertama, sekarang. minggu pertama dan ketiga ya. Nanti kita minggu terakhir kita Pekan ada lagi 1 yang dan pekan namanya ketiga. Jumat Berkah besar-besaran ya. Jadi pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga itu kita Jumat Berkah mungkin dibatasi sekitar 20 orang. Tapi pada saat pekan terakhir itu besar-besaran. Besar-besaran artinya kita undang semua orang yang datang siapapun bebas open house di sebuah rumah makan Padang ya. Open house nanti ya. Insya Allah Jumat kita selalu berkah. Kalau hari pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga Jumat berkah kita mungkin sekitar 25 orang atau sampai 30. Tapi kalau pekan terakhir dari setiap bulan kita buka besar-besaran ya. Alhamdulillah kami sudah menerima kepercayaan amanah dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kami bisa menggunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan bahwa amanah Jumat berkah kepada kami akan jalankan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya samakan, bagi Bapak Ibu yang baru saya mereview lagi ya. Ada 3 tujuan kita untuk belajar gramatikal Al-Quran ya. Ada 3 tujuan kita supaya kita nanti dalam perjalanan Bapak Ibu tidak cepat. Oh ini kurang ini, oh ini enggak ya. Jadi biar dijelaskan dulu ya. Bahwa orang belajar nausaraf, katakanlah nausaraf ya. Saya katakan nausaraf atau gramatikal. Dalam bentuk utuh, gramatikal. Dia belajar gramatikal itu tujuannya apa? Pertama untuk ini pertama dulu ya, saya harus tekan ke Bapak Ibu semuanya. Ingin belajar gramatikal itu untuk pendidikan, untuk akademis, tujuan akademis. Akademis menulis sebuah tesis, menulis skripsi, membaca kitab gundur dan sebagainya. Maka tujuan ini atau tampil di forum internasional, maka dia harus 100% belajar gramatikal. Ya, itu dulu pertama. Jadi gramatikal atau nausaraf seutuhnya itu kalau kita pengen jadi dosen bahasa Arab, kita pengen menulis buku, kita ingin membaca kitab kuning, berbicara di depan forum internasional di Timur Tengah, maka kita perlu belajar 100% nausaraf. 100% Bapak Ibu, nggak boleh lagi kurang. Nanti akan ketemu sama macam-macam orang. Itu kalau nausaraf 100%. Kemudian ada juga orang tujuannya dia hanya bisa berbahasa Arab. Dia bisa berbahasa Arab. Baca bahasa Arab, sekadar conversation, dan ingin bekerja di Arab. Maka itu nggak perlu sepenuhnya. Cukup 50%. 50% lalu terjun ke lapangan. Nah, yang ketiga, ada tujuan orang untuk belajar memahami Al-Quran. Al-Quran. Nah, saya di sini, dulu saya ingin memahami Quran, saya pikir dulu bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Awalnya dulu, saya belajarlah bahasa Arab. 3 bulan saya belajar bahasa Arab, nggak bisa-bisa menerjemahkan Al-Quran. Kenapa? Di sini belajar bahasa Arab, contohnya adalah contoh-contoh percakapan. Bukan contoh-contoh ayat. Yang saya mau adalah saya memahami Al-Quran. Jadi di sini juga gitu. Nah, akhirnya saya pindah, saya mencari metode yang bisa memahami Al-Quran.
Nah, dalam perjalanan waktu, akhirnya karena tidak ada ketemu metodenya, kita susunlah sendiri. Nah, kalau saya buat, kalau ini 100% metode harus ada gramatikal, ini kurang lebih 50%. Untuk Al-Quran mungkin cukup 5%. Kurang lebih kurang, 3-5%. Kenapa? Nah, ini saya terangkan. Kalau metode yang utuh, kita lihat sebuah metode, itu jumlah halamannya 1450 halaman. Ya, berapa kali saya ulang. Jumlahnya 1450 halaman. Kalau bahasa Arab utuh, banyak sekali halaman. Kalau bahasa Arab, saya pernah belajar dulu, halamannya cuma 500 sampai dengan 600 lah, satu halaman. Jadi, sepertiga dari bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu lihat sendiri, berapa lembar materi kita? Ibu Lele bisa sebut, berapa lembar materi kita, Bu? 48 Bu ya. 48. 48. Katakanlah 48 ya. Ada yang kurang ya, katakanlah kita tambah nanti dengan keterangan 10 lembar lagi. Katakan 58, 55 lah. Coba Bapak bayangkan, kita halaman 55 cuma lembar, ini 1450. Berapa persen itu? Nggak sampai 3% ya. Berapa persen itu, Bu? Siapa yang bisa ngitung? Berapa persen, Bu Salma? Kita punya materi cuma 55 lembar, katakanlah, kalau ditambah yang sudah saya terangkan. Kurang lebih 3% Bu ya. Sementara yang ada nausarab utuh itu 1450. Berapa persen itu? 3%. Atau 4%. 3%. Persen aja 56. 4% lah kurang lebih. 4%. 4% ya. Jadi dulu seorang teman saya pernah mengatakan, Pak Ustadz, Pak Rizal, kalau mau belajar Al-Quran, memahami Quran, nggak perlu 100% semuanya, cukup 5% aja katanya. Nausarab itu diambil aja yang penting-penting. Nah, sekarang nggak perlu saya paham. Nah, kenapa alasannya? Saya dulu nggak nanya apa alasannya. Pertama, alasannya, Al-Quran sudah punya harkat. Al-Quran sudah berharkat. Jadi alasan utama kenapa Al-Quran sudah punya harkat. Jadi kita tidak perlu lagi memberi harkat. Memberi harkat itu katanya ilmunya banyak gitu. Nah, Al-Quran sudah punya harkat. Itu yang pertama alasan. Yang kedua, kita hanya read only. Kita hanya membaca. Kalau ini Bapak Ibu memproduksi, mengeluarkan, menulis, membuat kalimat. Di sini juga itu mengucapkan. Di sini kita kan nggak membuat kalimat, Bu. Kita hanya membaca Quran yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang kita bahas. Kita tidak membuat kalimat baru. Ada ayat misalnya alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita nggak mungkin robah. Tilka ayatu, kan sama aja ya, tapi itu dia lain. Nah, kalimat zalikal kitabu kita nggak robah. Maka alasannya kenapa kita tidak belajar sepenuhnya bahasa Arab, karena Al-Quran itu sudah punya baris, punya harkat. Yang kedua, kita hanya membaca. Jadi itulah alasan utamanya untuk tidak belajar sepenuhnya bahasa Arab. Cukup 45% aja. Nah, saya merasakan dengan materi kita sekarang yang cuma 50 itu cukup. Kalau ada yang kurang 1-2, ya tinggal kita tanya sama Dede nanti. Jadi ibarat kuda ramping kencang larinya. Kalau ini gemuk, kita harus belajar 15 tahun yang ini nih. Kalau 15 tahun itu yang ini belajarnya. Belajar ke pondok, duduk sana, tinggal di sana. Nah, sementara kita sudah usianya pensiun semua. Nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar yang ini aja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menemukan, kok nggak ada di sini istilah ini, ya memang nggak perlu. Setiap saya katakan, Ibu pertanyakan, saya konfirmasi ke Dede. Dede, ini perlu nggak, Dede? Apa jawabannya? Apa perlu itu, Bi, katanya? Nggak perlu itu, katanya. Untuk Al-Quran nggak perlu, katanya. Itu saya tanya langsung ke Dede. Nggak perlu, katanya. Contoh yang penting betul, khabar mutada perlu nggak, Dede? Nggak perlu, tuh, Bi, katanya. Cukup terangannya begini, begini, begini. Oh, iyalah, saya bilang. Oke ya. Kalau kita membuat kalimat, iya. Kalau kita Al-Quran kan read on, ini yang paling banyak memangkas materi. Read only. Kita tinggal belajar, kalau ini depan bagaimana, kalau ini belakang gimana. Kalau enggak, kalau kita memproduksi, kita belajar bagaimana cara membuat kalimat. Kan kita tidak belajar bagaimana cara membuat kalimat. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita cukup belajar 5%. Jadi kita pede sekarang. Kalau ada yang bertanya di luar, apa saja yang kamu pelajari?
Ya gramatikal Al-Quran. Apakah kamu bisa bahasa Arab? Enggak, kami tidak belajar untuk berbahasa Arab. Kami tidak belajar untuk membaca kitab kuning. Kami belajar Al-Quran, silakan saya, kita analisa, kita olah, kita terjemahkan. Itu pelajaran kita ya. Jadi dikasih kitab gundul nanti dibaca, kamu udah belajar di sana nih, coba baca kitab gundul. Ya, nggak bisa lah. Ah, oke Bapak Ibu semuanya, paham sampai sini? Paham. Oke Bapak Ibu, kok belum ada Oke. suaranya nih? Belum kedengaran suaranya nih. Oke. Itu ya. Oke ya, Oke, Bu Oke, Bu ya. 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 sekarang baru kita masuk. Apa saja yang harus diperkuat dalam metode Al-Sani? Apa yang harus diperkuat? Nah, belajar kita di gramatikal Al-Sani, gramatikal kita ya, gramatikal Al-Hasani ya, Al-Hasani. Nah, domain kita, luar lingkup kita, dua garis besar. Ya, satu masalah harkat. Yang kedua masalah pola. Nah, dua itu yang Bapak Ibu harus cermatin. Karena itu memang pelajaran kita di sini, domainnya di sini. Kita tidak memproduksi, tapi kita mencermatin. Harkat yaitu menentukan nanti posisi kata itu dalam ayat. Apakah dia sebagai subjek, apa dia sebagai objek, apa dia sebagai keterangan, atau dia sebagai informasi biasa saja, itu nanti di harkat. Artinya informasi di ayat itu, maka berita belakangnya yang paling penting. Nah, ini dia posisi harkat. Kalau pola, itu setiap perubahan akar kata, dan semua turunan itu disebut pola. Jadi satu masalah harkat, satu masalah pola. Dua itu aja domain kita dalam metode Al-Sani. Ya, jadi garis besarnya bagaimana harkat, huruf akhir, bagaimana kalau patah, bagaimana kalau kasrah, bagaimana kalau doma. Itu akan menentukan posisi kata itu dalam Al-Quran. Itu satu. Nah, pola akan menentukan arti pola. Larinya ke arti. Setiap tambahan huruf dari akar kata fa'ala, maka itu disebut pola. Apakah itu pola kata kerja, apakah itu pola kata benda. Setiap tambahan huruf, setiap perubahan dari fa'ala ini dan fa'ala sendiri termasuk pola itu. Jadi pola itu luar lingkupnya ya. Satu harkat, satu pola. Itu aja yang kita perhatikan nanti. Sebelum kita break, melanjutkan region ini, silakan bertanya dulu Bapak Ibu. Jadi garis besar kita, dua hal yang penting yang kita perhatikan dalam gramatikal Al-Sani adalah satu tentang harkatnya, yang kedua tentang polanya. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya sebelum kita lanjut? Ada? Nggak ada, Bu ya. Nggak ada gimana tuh? Lanjut dulu, Bu ya. Oh, lanjut dulu. Oke ya. Kita mulai dari harkat apa pola dulu? Pola, Bu ya. Pola dulu? Harokat, Bu ya. Harokat, Bu ya. Oke, siap. Satu harkat, satu pola, satu harkat, satu pola ya. Oke, diulang lagi. Pola adalah setiap perubahan dari akar kata. Setiap derivatif dari akar kata disebut pola. Oke, sekarang saya ke Ibu Huliah dulu, Bu Huliah. Oke ya. Alhamdulillah. Nah, ini Ya, review. makasih, Bu ya. Ini review Bapak Ibu ya. Nah, oke. Ya. Sekarang kita mulai dari fa'ala. Fa'ala. Itu adalah, kalau fa'ala ini Bapak Ibu Huliah, apa yang Ibu ketahui tentang fa'ala? Pola fa'ala. Silakan Bu Huliah, ceritakan. Ya, Bu ya. Makasih, Bu ya. Oke. Pola fa'ala. Dengar, Bu ya, suaranya, Bu ya. Oh, kedengaran ya. Apa uraian dari pola fa'ala ini? Pola itu salah satu pola yang ada itu, Bu ya, 11 pola ini. Yang pola fa'ala ini pola kata kerja yang kata kalau apa itu istilahnya, Bu ya. Ya.
Pola kata kerja yang ada 3 macam, Bu ya. Ah, Huruf kedua katanya itu bisa yap alu atau yap ulu atau yap ilu itu, Bu ya. Ada 3 oh, macam. itu sudah masuk ke pola yang lain itu. Fa'alanya dulu. Ya. Pola kata kerja, Bu ya. Pola kata kerja. Jadi Bapak Ibu Ya. semuanya, yang dimaksud pola fa'ala adalah seluruh kata kerja yang merupakan kata dasar atau akar kata. Dalam kamus Mahmud Yunus dari kata abada kita ambil sampai Ya. kata yana'a. Semua dalam tanda kurung itu polanya fa'ala. Ya. Abada yana'a. Kalau di kamus Ya. Nawir itu ada dari kata abar, abata atau abata, abata, Bu ya. abata ya, Abba. abba, Abba. abba, Ya. Ababa berarti. Ya. sampai yana'a juga. Ya. Yana. Ya. Maka kata ini semuanya berpola fa'ala. Setiap Ya. tanda kurung yang ada di kamus, abada sampai yana'a, atau kata abba sampai yana'a di kamus Munawir, itu disebut Ya. dengan pola fa'ala. Pola fa'ala. Ya. Ya. Fa'ala. Satu kata fa'ala ini bisa berubah menjadi 200, lebih kurang 200, bahkan bisa sampai 400 Kata. perubahan kata berupa pola nanti semua. Setiap tambahan huruf itu kita sebut pola. Setiap tambahan huruf. Misalnya dari fa'ala menjadi fa'ala. Nambah 1 huruf kan? Ya. Balik. Itu polanya apa tuh? Pola fa'ala. Berarti dia menjadi pola. Nah, pola ini bisa menjadi 400. Nah, kita buktikan sekarang ya. Kita buktikan dulu. Oke, buktikan. Kita ambil contoh kata kharaja. Kita ambil contoh kata kharaja. Bapak Ibu tolong buka kamus. Kata kharaja. Kata kharaja. Kata kharaja. Coba buka kamus kata kharaja. Berapa pola yang ada di kata kharaja? Kharaja berapa pola? Coba buka semuanya. Bapak Ibu buka kata kharaja. Berapa pola yang ada di situ? Fa'ala. Oke. Ada 5 pola, Pak. Fa'ala 5. Ala, ada Pak. Fa'ala, istaf'ala. Raja. Ya. Apa lagi? Ada tafa ala, ada Apa? tafa ala. Takharraja. Raja. Apa lagi? Istaf'ala. Istakhraja. Istakhraja ya. Ya. Istakhraja. Oke, 5. Kita coba satu-satu. Kata kharaja. Kakalnya berapa? 5. 14. 14 tambah 14 KKD tambah 6. KKP. KKP. Berapa jadinya tuh? 34. 34. 34. Kali 5. 5, 170. 170, Bu ya. 70 ya. Baru KKP. Baru KKP. Masing-masing KBKK-nya bisa ada 1 ada 2. Kita anggap dia normalnya 2. KBKK-nya 2. Masing 2 kali 5 berapa tuh? 10. Masing-masing KBKK ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Berapa itu? 30. Ada subjek, ada objek. Kali 6. Kali 6, 60. 60. 60 bentuknya ya. Oke, 60. Udah berapa itu? 230. 230. KBKK. Ada KBPA-nya sebanyak ini juga. Tambah 60 lagi. Iya. Ada KBPP-nya sebanyak 290. 350. Berapa itu? 300? 350. Banyak banget ya. Banyak sekali. Banyak Ini banget. lah, ini wawasan kita. Jadi 350. Belum lagi nanti yang lain-lain. Ada 2 di situ. Kata ini bisa menjadi berapa? 350. Ya. Kita ulama mengatakan bisa menjadi 400 itu terbukti di kita. Kalau kita sudah belajar gramatikal Al-Quran, menjadi 400 bisa ya. Iya. Oke. Jadi apa dampaknya ke dalam bahasa Indonesia? Nah, ini banyak analognya. Dampak ke bahasa Indonesia apa? Ibu dulu saya coba, Ibu dulu. Coba buat satu kata dalam bahasa Indonesia. Kita minta kepada Ibu Asni Darwis dulu.
buat satu contoh dalam bahasa Indonesia kata kerja, berapa yang ada perubahan? Kita ambil kata makan. Makan. Nah, coba buat kata makan dengan semua derivatifnya. Yang ada kata makannya. Ya. Memakan. 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 Apalagi? Pemakan. Memakan. Apalagi? Dimakan. Dimakan. Apalagi? Makanan. Makanan. Apalagi? Makanan bisa tuh. Makan. Makan ya. Makan ya. Kata berulang. Makan. Ya, Makan. apalagi? Pasti. Bahan makanan. Makan. Makan. Termakan. Apa? Termakan. Makan. Ya, Tidak salah. Makan. Apalagi? Telah makan. Telah Makanlah. Imbuhan. Imbuhan. Nanti telah makan, belum makan, sedang makan, akan makan, makan. Makan siang. Makan malam. Kata makan aja. Yang ada perubahannya. Gimana? Saya makan, kamu makan nggak berubah, Bu? Iya, tetap. Ini satu. Mau saya makan, mau kamu yang makan, mau kemarin makan, kata makan nggak berubah. Iya. Makan. Jadi ada makanan, memakan, Makan. pemakan, dimakan, termakan, akan makan, makan. Ini jumlahnya. Habis Bu ya. Ada lagi? Ya, 6. Ada lagi? Habis Bu ya. Makanlah, Bu. Makanlah. Makanlah belum. Makanlah belum. Apa itu? Oke, apa lagi? Oh ya, KP itu. Apa Makan lagi? lah. Jangan dimakan. Oh, tidak. Jangan bisa. Memakankan. Memakankan, oke. Makankan, menyuapi. Oke, Makankan satu. artinya. Ini 9. Ya. 9 ya. Saya Ya. kasih bonus Bapak Ibu semuanya kasih 3, jadi 12. Kenapa Bu ya? Bonus 3. Atau saya kasih bonus sampai 15 lah. 6 sampai 15. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita bandingkan. Karena 15 saja ya. Nah, kita bandingkan dampaknya ke dalam bahasa Indonesia. Ini ada satu bejana yang isinya 400 liter. 400 liter ya, Bu? Ya. Pelan. Nah, air. Nah, sini ada bejana yang nampung cuma 15 liter. Kalau ditumpah ke sini, muat nggak sini, Bu? Enggak. Luber. Muat, ya? Maka banyak air yang tumpah. Buang. Jadi kalau Bapak Ibu menerjemahkan kata benda nanti atau kata ayat, bingung cari katanya, itulah kita. Itulah kosakata bahasa Indonesianya. Karena kita apa, kan sering itu apalah Iya. bahasa Indonesianya ya. Nggak ketemu di kita kan. Contohnya aja satu, Bu. Misalnya ke BPA, misalnya menulis. BPA-nya apa, Bu? Kita Yang menulis. BPA-nya penulis. Yang BPA ya. menulis. Yang Menulis, menulis. penulis. Melempar, Penulis. melempar. lempar. Oke. Melihat, melihat apa ke BPA-nya? Terlihat. Tanpa Yang kata melihat. yang. Oh, tanpa yang. Penglihatan. Penglihatan beda. Penglihatan adalah Melihat. KBPA. Melihat. Melihat. BPA kan? Ya, apa? Yang melihat. Nggak usah pakai kata yang. Nggak usah dibentuk kata yang. Memperlihatkan. Sirun. Melihat. Melihat. Sirun. Melihat. Satu aja Melihatkan. susah Bu ya Oke, mikirnya Bu coba. ya. Mendengar, Penglihatan. KBPA-nya pendengar. Mendengar, pendengar. Nah, ini yang Pemirsa Pak. Apa anu Bu ya, pemirsa. Beda mendengar, kata-katanya pendengar. tuh. Pemirsa boleh. Menulis, Pemirsa. penulis. Pemirsa. Menulis, penulis. Oke. Ya, Ya. Menonton, penonton. penonton. Nonton. Penonton. Pakai P semuanya ya. Ya. Orang mengetahui. Pengetahuan. Ilmu. Mengetahui. Ilmuwan. KBPA-nya apa? KBPA, KBPA. KBPA-nya mengetahui. Alimun. Alimun. Orang yang berilmu. Ya ilmuwan toh. Ada yang enggak pakai Penduduk yang. dengan 3 kata. Untuk Ya. menambahkan satu kata dalam Al-Quran, kita pakai 3 kata, 4 kata. Ulama. Pengetahuan. Ulama itu masih bahasa Al-Quran, Bu. Ilmuwan. Ilmuwan Ilmuwan. masuk. Kalimat tahu, pakai kalimat tahunya.
pengetahuan. Pengetahuan bukan KBBA, itu KBKK. Kakak. Kerja, Waya KPK. Repot kan? Apa ya? Iya, repot punya. Dari satu aja Itu susah, Bu. bagian yang tercecer itu. Ini bagian yang airnya ke sini. Oh. begini. Oh. Itu air yang nggak ketampung di, bayangkan Bapak Ibu ya, 400 pecahan dari pola itu hanya tertampung oleh 15 maksimum, udah kejadian ini, udah bonus ini. Jadi akhirnya nggak ketampung, 345 liter lagi berceceran lah air itu. Makanya selalu saya bilang, pada saat kita menerima Al-Quran, itu kita bisa mencapai kurang lebih 80 sampai dengan 85% yang dimaksud dengan Al-Quran itu. Sisanya nanti kita belajar di surga. Kita nggak mungkin menerjemahkan Al-Quran seperti apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Tapi insya Allah nggak melenceng. Kurang iya kita akui, kurang iya, tapi tidak salah. Barat jalan ini nggak sampai kita. Kenapa? Begitu dalamnya gramatikal Al-Quran itu. Dalam sekali. Luas banget Bu ya. Luas, kalimat-kalimatnya luas, Iya. pengertiannya, metafornya tinggi, perumpamannya juga tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi beginilah kira logika analognya ya. Nah, jadi kita polanya itu membuat makna Al-Quran itu dalam sekali. Sementara untuk bahasa Indonesia terbatas. Iya, susah kita tadi mencari. Nah, namun kita udah tahu ini, kita tetap belajar. Coba kalau nggak belajar, nggak tahu sama sekali kita kan. Iya. Ya, Bukan. ada pertanyaan? Silakan bertanya dulu tentang ini dulu, baru ya, habis itu kita masuk. Pertanyaan ada? Enggak, kita masuk pola. Belum ya? Oke ya, nah, ini pengertian Bapak Ibu. Jadi tadi kita belajar Al-Quran, ya narasinya ataupun materinya aja memang 5% aja cukup. Nah, sekarang kita memahami bahwa pecahan dari Al-Quran itu banyak sekali. Satu kata itu banyak pecahan. Sementara bahasa Indonesia maksimum 10, maksimum itu. Itu udah banyak 10 itu. Sementara Al-Quran itu pecahannya bisa sampai 400. Oke ya, sekarang kita masuk. Buya. Ya. Assalamualaikum. Salam ya. Ya, dari mendengar penjelasan tadi itu kan berarti bahasa Indonesia lebih mudah dong dari bahasa Arab Al-Quran itu. Lebih miskin, Bu. Lebih sedikit kata-katanya. Lebih miskin. Kosakatanya. Oh, lebih sedikit. Ya, artinya lebih mudah. Kosakatanya sedikit sekali. Sedikit. Makanya buktinya Bapak Ibu, kita banyak mengambil terjemahan teks apa adanya ke dalam bahasa Indonesia. Kayak misalnya majelis kita ambil, kursi kita Iya, ambil, paham silakan. kita ambil. Kita ambil aja, karena bahasa Indonesia nggak ada. Iya. Ya. Benar. Nah, itu Ya. buktinya bahwa kita kosakata kita nggak ada, kita ambil begitu aja bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke materi. Kita mulai dari pola dulu ya. Pola. Pola itu, Bapak Ibu, kalau saya sebut ini pola, ini kan kata kerja apa kata benda, Bu? Kata kerja. Kata kerja. Ya. Kata kerja. Kerja. Kalau ini KBPA. Kata benda. Ya. Jadi fa'ala. Kata kerja. Kata kerja juga Kerja juga Pak. iya. Fa'ala. Kata kerja. Fa'ala. Kata benda. Ya, itu punya. Ini apa ini? Kata benda. KB. Kata benda. Benda. Ini Kalau itu masih Kerja. bisa membedakan itu. Kalau ini af'ala, apa ini? Kata kerja. Kerja. Kalau ini af'ala, Kata benda. Kata benda. Kata benda. itulah maksud dengan pola. Oh, ini pola kata kerja ini. Oh, ini pola kata benda ini. Iya. Itu ya pola. Itu yang maksud dengan pola, Bu. Tambahan hurufnya di mana nih? Kalau af'ala tambahan hurufnya di mana? Di Depan. depan. Kalau ini tambahan huruf di depan juga, di belakang juga. Tengah. Ya. Kalau ini tambahan hurufnya di tengah, di depan. Ini tambahan hurufnya di huruf kedua. Itulah yang namanya pola. Nah, itu prolog dulu ya. Ya, ya. Nah, itu pola. Jadi pola akan merubah makna. Iya. Apa dimaksud dengan pola? Tambahan huruf dalam akar kata akan merubah makna. Itulah pola. Iya. Itulah definisi dari pola. Nah. Kalau ini kata kerja apa bukan nih? Fa'ala.
Kata kerja. Ya, kata kerja. Kerja. Fa'ala, Kata kerja benda. bukan? Fa'ala. Bukan. Kata Atau benda. fa'ala. Bukan. Apa Bukan benda? kata kerja. Kalau fa'ala, apa itu? Benda. Bukan kata kerja. Berarti fa'ala. Kata benda, Benar ya. ya? Benda. Kata benda. Oke, sudah terasa bahwa pola itu akan merubah mana? Nah, itu dulu. Pesan utamanya pola akan merubah makna. Makna. Setiap tambahan huruf dari akar kata akan merubah makna. Itu dimaksud dengan pola. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan silakan dulu. Halo, Belum ya? Ya. ada pertanyaan? Belum. Belum. Buya, Ya, silakan. Pak, fa'ala itu kan kata benda. Itu alif itu kan yang urusannya dengan alif, waw dan ya sebagai bentuk kata benda. Ya, itu dia. Itu yang disebut dengan pola. Ya. Pada saat berubah letak Bentuk. huruf alifnya, itu akan merubah arti. Untuk kata benda, bentuk kata kerja, Ya, kata Majemuk, benda nah akan itu ya, berubah Bu, jadi ya? kata kerja, kata Ya. kerja akan berubah jadi kata benda. Ya. Sama dengan bahasa Indonesia-nya kan dusun, dosa, desa. Hanya berubah O dan E. Berubah mananya? Menantu dengan menanti. Beda artinya? Beda. Menantu Tahu. kata benda, menanti kata kerja. Ya, kata kerja. Bedanya apa itu? Hanya huruf I di belakang kan? Ya. Ya. Nah, itu kira-kira dalam bahasa Indonesia-nya. Rusak, dama rusuk, apa bedanya tuh? Ya, lain. Rusak. Itu hancur. Kata kerja Yang yang rusuk. kata benda. Kalau rusak, Bagian kata pinggir. kerja apa kata benda? Siapa? Busuk kata benda. Musik Kata kata benda. Nah, Kalau rusak, Keterangan. Rusak kata kerja. kalau rusak kita larikan ke bahasa Al-Quran itu kata kerja itu. Iya, kata kerja. Rusak fasada ya. Jadi coba buat ini sebelum kita lagi ke lebih dalam, coba kita hayati dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kita analogkan nanti. Rusak sama rusuk beda nggak? Beda. Beda. Rusak, rusuk. Rusak beda lagi nggak? Beda. Beda. Rusak ini rusak, rusuk ya. Dan dosa, desa. Beda. Menantu, menanti. Bukan. Beda, Kerja. beda kan? Ya, Beda. Nah, jadi itulah. Jadi kalau dalam Al-Quran berbeda itu kita bisa terima, Bapak Ibu. Bahasa Indonesia juga begitu kan? Ini mencoba kita menjembataninya. Menjembatani kenapa kok berbeda pola, berbeda arti. Karena ini. Bahasa Indonesia juga begitu ya. Rusak, rusuk, bedanya apa? U dan A. Dosa, desa, beda O dan E. Menantu, menanti, beda U dan I. Berbeda artinya. Nah, begitu juga pola nanti. Kalau fa'lun, fi'lun, kok beda artinya? Ya beda. Sama dengan ini. Ada satu lagi Pak Ustadz. Desa dengan desi. Oh. Beda jauh itu Pak Yamin. Oke. Iya bisa. Beda kan? Benda Iya. nama. Dengan Nah, dasi ini bisa juga beda angkat itu terakhir. dengan dasi. Sama-sama Dasi nama orang. Ya, Bisa jadi nama- beda. Kata Jadi benda artinya nama. apa Guys. kita menganggap perbedaan Pakai pola tempat itu. akan membuat perbedaan Arti. Arti. Siapa Bapak Ibu ya? Kenapa lah pola fi'lun beda artinya dengan pola fa'lun? Kok beda? Ya begitulah. Nanti kalau Bapak Ibu baca kamus, di pola fa'lunnya artinya lain, fi'lun lain lagi. Ya itulah, terima. Memang beginilah apanya, lika-likunya. Nah, sekarang kita masuk ke pola. Ya. Ini baru analog ya. Sekarang kita mulai dari pola kata kerja dulu. Pola itu isinya adalah pola kata kerja. Pola kata kerja. Kita langsung 3 Agus saja, karena ini review, 3 aja langsung. Itu pola fa'ala. Pola fa'ala. Kalau fa'ala itu kata kerja ya. Ya, ya.
Kata kerja, kalau Ibu berarti fa'ala ini apa? Kata kerja lampau yang punya pelaku dua, ya. KKL. KKL, dua. dua, akar katanya sesuai dengan kata nanti, polanya Ya. fa'ala. Itu fa'ala. Nah, kalau pola fa'ala KKL, kita ambil KKL dulu. KKL sadenya apa, Bu? Fa'ilu. KKL sadenya apa? Yaf'alu, yuf'ilu, yaf'ulu. Yap. Yaf'alu. Yaf'alu, yaf'ilu. Yaf'alu, yaf'ulu. KKP-nya apa? If. If. Il. If'al. Uf'ul. 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 Itulah KKP-nya. Oh ya, uf'ul. KP-nya Jadi kakaknya apa ini? Ya. Kakaknya Fa'lun. ABKK kita anggap Fa'lun. Fa'lun, fi'lun, fu'lun. unlimited. Tak terlalu unlimited. Ambil fa'lun, fi'lun, fa'lun, fa'latun, fi'latun, fa'latun, fa'alatun, fa'alun, fa'alatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ulun, fa'ulatun, maf'ulun, maf'alun, semuanya kita ambil. Yang banyak itu semuanya adalah unlimited. Unlimited. Lalu KBPA-nya apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Ilun. Sama fa'ilun. 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 Jadi kalau kita Fa'ilun. kata misalnya katibun, Katib. ibu yang cepat membaca oh ini KBPA. Karena ini polanya fa'ilun, Fa'ilun. ya. Ya. KBPP, KBPA, KBPP, apa lagi? KBPP. Jadi pola kata kerja itu KKL-nya, KKSAD-nya, KKP-nya, KBKK-nya, KBPA-nya, KBPP-nya, Bapak Ibu sudah langsung otomatis tahu. Itu yang disebut dengan pola. Insya Allah kita sudah tahu semuanya ya. Insya Allah. Ya Allah. Sudah tahu semuanya kan? Ya Allah. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau bertanya. Bu Zulfia boleh. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Ini review ya. Bu Kusnilawati, silakan Bu Kusnilawati. Ada yang mau ditanya? Belum, Ustaz. Sambil saya minum. Kalau nggak bertanya, ditanya nanti Bu. Ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Oke. Kalau kata kerjanya ja'ala Bu Kusnilawati, apa bentuk KKP-nya? Ja'ala. Ya. Ya, ja'alu. Apa KKP-nya? Ja'ala. Ah, Anta. Ja'ala. ija'al. Langsung tahu tuh ya. Bapak Ibu, kalau disebut ke ja'ala, maka pada saat disebut KKP-nya, Bapak Ibu sudah langsung connect. Itulah pola. Pak Adrianis bisa dipahami, Pak? Itulah pola itu, Pak Adrianis. Bukan IJL, Bu ya. Yang enggak, coba siapa yang bisa jawab? Kenapa enggak IJL? Ja'ala ya. IJL. Harus ini harus. Kenapa tidak IJL? Ja'ala. Karena KSAD-nya taja'alu. Nah, itu Bu. Itulah pola tadi. Itu pola tadi. Kalau disebut ja'ala, KKP-nya ija'al. Kalau saya sebut kata kataba oleh Bu Gustiawili, apa KKP-nya Bu Gustiawili kataba? Ibu. Kataba KKP-nya apa? Uktub. Uktub. Itulah pola. Yaktubu. Kita tahu ya tubuh, uktub. Itu pola. Oke. Bisa dipahami Bapak, itulah pengertian dari pola ya. Berubah dari kataba, apakah perubahan harkatnya, apa perubahan tambahan huruf, maka itu akan merubah arti. Kalau kataba saya sebut kutiba, apa maksudnya itu Bunda Yeti Saisa? Kataba saya baca jadi kutiba, apa itu maksudnya Bunda Yeti? Itu Bunda Yeti dulu katanya. Coba kita dengar sama-sama. Kata kataba menjadi kutiba. Maksudnya apa itu?
KKL pasif. KKL pasif. Nah, itu udah mantap semuanya pesertaan ini. Cepat tahu ya, kataba, kutiba, KKL pasif. Itu maksudnya ya. Berarti Bapak Ibu udah mantap ini semua pola-pola ini. Jadi ini masalahnya review ya Bu ya. Ini bukan pelajaran baru tapi mereview. Oke, itu ya. Jadi pola fa'ala dengan skala turunannya ini Bapak Ibu udah tahu. Turunnya berbentuk KKSAD, berbentuk KKP, berbentuk KBKK, berbentuk KBPA, berbentuk KBPP, dan semua pelakunya. Mulai dari huwa, huma, hum, ia, huma, hunna, anta, antoma, antum, anti, antoma, antuna, anak nanu, yang KBKK-nya gender 1, 2, sama, objek, tunggal, ganda jamak, laki perempuan. Berapa semuanya itu? Kaliin aja lah. Itu yang tadi banyak itu ya. Oke? Sudah terbenarkan semua itu ya? Insyaallah Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Kita masuk lagi ke pola berikutnya. Kalau pola fa'ala. Siapa Ustaz? Ya ini yang ketibunnya ya. Fa'ala. Nah, apa kesadarannya? Yufa'ilu. Fa'ilu. KKP-nya apa? Fa'il. KBKK-nya apa? Taf'ilun. Taf'ilun. KBPA-nya apa? Mufa'ilun. Mufa'ilun. KBPP-nya apa? Mufa'alun. Fa'alun. Kalau laki-laki dia KBPA-nya kalau laki-laki gendernya apa jadinya? Mufa'ilatun. Itu laki-laki mufa'ilun. Mufa'ilun laki-laki. Laki-laki mufa'ilun. Mufa'ilun Bu ya. Kalau perempuan? Mufa'ilatun. Kalau tunggal, ganda? Maksud dengan pola. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mantap kayaknya pola semuanya nih ya. Itu karena rajin diskusi dengan Pak Adil. Inilah buahnya kita diskusi dengan Pak Adil sehingga kita memahami mana yang pola-pola itu. Secara tak langsung pada saat pagi diskusi itu memperkenalkan semua pola-pola. Nah itu ya, bagi Bapak Ibu yang sering masuk pagi akan cepat menangkap ini. Bisa dipahami semua Bapak Ibu? Insyaallah. Kita masuk lagi, kita pola kata kerja dulu. Nanti baru kita pola ganda, pola macam-macam. Kalau pola af'ala. Kesadarannya apa? Yufilu. KKP-nya apa? Af'il. Oke. Af'il. KBKK-nya apa? Ini panjang ya. KBPA-nya apa? Muf'ilun. KBPP-nya apa? Aduh, mantap ibu-ibu ya. Nah ini kan masalahnya review ya, jadi mantap. Jadi pola-pola ini Bapak Ibu harus mantap. Nah, Ada siapa yang ngomong? bapak-bapak juga Pak Ustadz. Itu Pak Noto ada, bapak-bapak ada juga Pak Noto, ibu-ibu. Bapak-bapak ya. Saya jadi ingat waktu sekolah SD jadinya Bu ya nih. Kenapa itu? Rame. Oh iya. Balik SD. Nggak mau kalah Bu ya, nggak mau kalah. Iya. Karena semangat Pak Noto. Iya. Ini pola ya. Jadi saya mau kita cek, ternyata Bapak Ibu sudah mantap pola semuanya. Nah ini af'ala. Jadi begitu ketemu satu kata misalnya, misalnya gini, ketemu kata-kata akhrid,
Bentuknya apa ini? Akhrij. KKP. KKP. Kalau kita nanya akhraju, bentuknya apa ini? KKSAD. Akhraju. Ya, pelaku Apa KKL. KKL. Pelaku M. Kalau akhriju. Akhriju. KKP. KKP. Sama. Kalau Akhriju. bentuknya kata-kata. Oh ya, KKP. Hapus ini ya. Akhriju pelaku antum. Kalau kita kata ikhrajun. BKK. 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 Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tidak ada yang nggak tahu lagi ya. Itulah. Ada Bapak Ibu tadi yang nonton aja? Bapak Ibu ada yang nonton aja tadi? Teman-teman ngomong, Bapak Ibu nonton semuanya ada tadi? Apa? Ada? Ikut rame Bu ya. Nggak, ada Mungkin nggak ada ya? yang baru-baru juga Bu ya, jadi menyimak dulu Bu ya. Ada yang baru-baru nggak? Yang penting pada saat disebut teman-teman tadi nggak asing ya. Iya. Bu Yasnidar nonton Bu ya. Siapa? Ibu Yasnidar nonton. Oke. Nggak nonton, Bu. Ikut berpartisipasi. Oke ya. Menyimak. Oke. Inilah pola. Jadi sekarang Ibu tangkap pola. Apa definisi pola tadi? Setiap tambahan huruf yang membuat dia berubah arti. Itulah pola tadi ya. Setiap tambahan huruf atau perubahan dari akar kata, jadi semua derivatif. Ini saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Jadi saya buat sama aja ya. Saya buat tulis pola fa'ala, istaf'ala. Bapak Ibu udah tahu ya pola tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala. Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengikuti semuanya ya. Dengan melihat di tabel. Oke ya. Ya. Oke. Sekarang kita memantapkan apa itu pola. Kita ambil satu kata based on akar kata. Kita ambil satu kata yang apa? Khalafa. 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 Itu adalah pola fa'ala. Ini dasarnya. Khalafa. Oke, Bapak Ibu, saya tulis satu kata, Ibu langsung sebutkan ya. Apa bentuknya ini? KKL. Jika KKL aku Buah. Kuhua. oke. Siap semuanya? Oke, siap? Siap. Siap. Oke. Saya buat kata kulifa. Apa itu? KKL pasif. KKL pasif. Pasif. Kata pasif ya. UIA. Pasif. UIA. Oke. Saya buat ini. Istilahu. Ya, coba kembangkan. BKK. KKK Bu ya. BKK pola. Pola Af'ala. Pola Ifta'ala. Polanya Ifta'ala Bu ya. Iya. Kalau saya buat ini misalnya harfun. BKK. Mantap. Nah, itulah tadi pengaruh pola. Saya coba lihat dulu ya. Nih, kita buka kata khalafa. Bapak Ibu sementara boleh dibantu buka kamus. Ya udah. Buka kamus. 20 Bu ya. Buka kalau kamus khalafa. Bayu buat lagi. Nih. Apa tuh? 120 Bu ya. 120. Oke. 20 Bu ya. Oke. Nah, ya, semua Bapak Ibu boleh buka ya. Ya. Oke, saya buat macam-macam ya. Nah, kalau saya buat di sini ini. Ukhlufu. KKP. KP. KKP pelaku
Aku antum. Antum. Rasanya tidak lebih dari 2 detik Bapak Ibu menjawab ya. Artinya Bapak Ibu sudah memahami pola semuanya. Ya. Nah, sekarang saya tanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang tadi memikir-mikir lama siapa? Apa lah jawaban teman ini? Nah, siapa itu? Silakan bertanya. Ini pemantapan, pembenahan. Nah, siapa? Silakan bertanya. Silakan bertanya Bapak Ibu, kok diam? Bingung yang mau ditanyain. Paham semua ya. Hah? Sudah pinter semua. Berarti sudah paham semua. Ada bentar. Semua Bu ya, berarti pintar. Ada 2 kemungkinan, pintar atau tidak pintar. Atau tidak tahu ya. Ada 2 kemungkinan Bu ya. Ah, Bu ya, ya. untuk KKP itu mungkin bisa aja agak ragu-ragu karena Bu ya KKSHD-nya kan bisa aja ada domah, ada kasrah. Kan tadi saya bilang buka kamus, saya bilang kan. Ya, Suruh buka kamus tadi. kamus dulu gitu Bu ya. Ya kan tadi dari perintah buka kamus. Iya, betul. Kan nggak salah langsung nanya. Jadi, Buka kamus saya kan bilang kan. Ya. Jadi Buka kamus. Arahnya ke situ ya, Bu. Arahnya kan ke situ. Ya, betul ya. Kalau nak buka kamus, Sama bata-bata. KKSHD-nya. Kan itu tadi. Buka kamus saya bilang kan. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu. dengan Bapak-bapak enggak ada nih, Bu ya. Hah? Bapak-bapak enggak ada. Ada. Ada itu Pak Oh. Sumarto, ada Pak Sikan Pak Manto. Ah, Pak Arpa ada. Ada suaranya. Bapak dia ngalah nggak mau rebutan sama ibu-ibu. Ah, Bapak-bapak ngalah. Oh ya. Bukan Lady first. Betul Bu Desi. Bukan kalah Bu ya, kalah ribut. Ya Pak Noto, lady first. Gimana Pak? No, Pak Arpa? Kalah ribut Bu ya dari ibu-ibu. Itu dilawannya Pak Arpa. Soalnya pasti kalah, pasti kalau nawar kalah Bu ya. Bapak-bapaknya minoritas di sini. Minoritas tapi pinter-pinter Kalau nawar, kok. Pinter, eksklusif kalau bapak-bapak nawar di alasan sampai itu. bisa. Oke. Sangat eksklusif. Sekarang Bapak Ibu kata kerja semua udah oke ya? Insya Allah. Apapun pola kata kerja, kalau ditanya Pak Adil besok, apa beda amanu dengan aminu? Udah bisa jawab? Ya. Amanu KKL sama KKP. KKP. Akhriju dengan akhraju. Ya. Sudah KKP dengan KKL. KKL. Qatilu dengan qatalu. KBPA, Oh, tilu. ya. Qatalu. Qatilu. Oh, tilu KBPA. Oh, Kalau qatiluna KBP-nya Ya. qatilu. Katilu Oh, KBPA. Katilun. tulis Bu ya. Oh, tilu. Oh, tilu KKP dong. Oh, tilu KKP. Qatilu. Mama lagi belajar. Oh, keren. Qatilu. Oh, tilu KKP, Qatalu. KKP. Ah. Oh, tilu KKP. Katilu yang di atas Oh, tilu KKP. KKP. Kotalu KKL. Ini KKP, KKP. ini KKL. KKL. Ini harkat patah ini dengan doma kasrah ini kering itu. KKL-nya patah, KKP-nya kasrah. Kasroh. Kedua akar kata Bu ya. Nah, ini ya. Nah, semua kali kata kerja ini yang normal dulu ya. Kita bicara yang reguler dulu. Normal. Reguler oke semuanya Bapak Ibu ya, sampai pola infa'ala. Oke, sekarang ini kata-kata muntakimun. Apa ini? Muntakimun. KBPA. 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 Pola Polanya ifta'ala. Salah. Ifta'ala. KBPA. KBPA pola ifta'ala. KBPA. Pola imunab. KBPA jamak. Sama
huruf kedua akar kata. Ya, KBPA Jamal. Oke. BPA Jamak. Oke. Infa'ala kah pola kata kerjanya atau ifta'ala? Ifta'ala. Pertanyaan saya. Ifta'ala Bu ya. Ta'ala. Ifta'ala kah kata kerjanya atau infa'ala? Ifta'ala Bu ya. Infa'ala Bu ya. Infa'ala. Ifta'ala dong. Kan ada nunnya itu. Ifta'ala Bu ya. Iya, Bu ya. Ifta'ala nggak ada pakai ta. Infa'ala. Kalau infa'ala berarti akan kata Nyatanya nggak ada. Tidak Ada. ada dalam kamus. Kalau pola ifta'ala berarti akan katanya nakama. Apa bedanya? Ifta'ala. Ifta'ala kah? Kalau infa'ala nggak ada. Nggak ada tanya. Nggak ada tanya, ada taman. Nggak ada Ta tanya ya. tak akar kata. Tanya tak akar kata. Iya ada. Kawama itu Bu ya. Muntakimuna Kawama. bisa pola ifta'ala, bisa pola infa'ala. Bisa keduanya. Ifta. Sekarang Bapak Ibu meyakinkan saya. Misalnya kita buka di surat itu Bu ya. Oke, kita buka surat Sajadah. Bu ya, Bu ya. Di tempat saya udah ajan Bu ya, izin ke sholat masjid dulu. Oke. Ya, makasih Bu ya. Oke, nanti balik lagi Pak. Dua ayat berapa Bu ya? Buka surat Sajadah Keberapa tuh Bu? Surat 32. Surat 32. 32. Ya. Ayat jadi dulu. Ayatnya. Ayatnya sebentar. 22. 22, Sajadah 22. Ya. Sajadah 22. Ya. Kamu muntakimuna. Muntakimun. BPA. Paham ya? Iya ayat berapa? 22. Ayat 22. 22. Muntakimun. Oh ya ya. Muntakimun. Apakah itu pola infa'ala apa pola ifta'ala? Dua-duanya masuk. Iya masuk Bu ya. Kedua-duanya masuk. Sekarang Ta'ala dengan bagaimana membuktikannya? Dari kata-katanya dulu. Katanya Bu ya. Kata-katanya. Ya silakan. Sodorkan ke kita datanya dan pilih. Berdosa. Koma nggak ada. Katanya takoma Bu ya. Iya, bukan koma, takoma. Infa'ala Bu ya. Kalau polanya kalau takoma tidak ada akar harusnya kata. ada ya. Nggak ada takoma, Panoto. Takoma tidak ada akar katanya. Memang dibagi tiga kayaknya Bapak. Ini akar kata ini Ada terbagi tiga Bapak Ibu menjawab. Ada yang mengatakan pola infa'ala, ada yang mengatakan pola ifta'ala, tapi ada yang menyebut ma katanya. Pas di ma-nya dikencang. Pas di ma kencang, tapi di awalnya nggak kedengaran itu. ini akar kata apa ya? Mana pula? Akar Ya. kata takoma tidak ada Bu ya. Akar kata takoma. Takoma nggak ada. Takoma tidak ada akar kata Takoma takoma. tidak ada Bu ya. Ini kok. Pokoknya sajikan. Jawaban terakhir silakan kasih ke saya. Apa jadinya? Takoma tidak ada. Nakoma. Iya. ada. Ya. Di 467 nakoma. Ya boleh. Halamannya berapa kamusnya? 467 nakoma Bu ya, pembalasan. 467 Bu ya. Nakoma. Iya ada. Nakoma Bu ya. Nakoma bukan. Nakoma. Ifta'ala berarti. Takoma, akar kata takoma. Ifta'ala dari tadi. Non. Nakoma. Nah, Takoma maka ada. 467 Bu ya. Balas. Apa? Akar kata nakoma. Nakoma. Apa? Pola Nakoma akar katanya Bu ya. Nakoma. Nakoma. membalas dan menyiksa. Oke. Ya menyiksa. Pola kata kerjanya? Infa'ala. Ifta'ala. Ifta'ala. Kalau satu lagi misalnya pola infa'ala kita tadi di takoma. Takoma tidak ada. Nggak ada kata-kata. Tuh, itu konsekuensinya ya. 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 Bapak Ibu semuanya, pada saat awal saya mencari terjemahan, ini terjawabnya berapa Bu? 3 hari 3 malam.
Hmm. 3 hari 3 malam. Jawabnya. Apa ini polanya? Nakamaka, takamaka. Ternyata ketemunya apa? Di Nakoma. Nah, Oh, di Impala. Dia bisa juga nanti polanya Impala, tapi kata takama. Takama nggak ada. Nah, ini contohnya pola-pola Bapak Ibu ya. Contoh kita memahami pola-pola. Ini produk dari pola. Oke. Oh, jadi taknya pola di situ ya, Bu ya. Banyak pola. Katanya pola. Kalau takama Namanya sebenarnya yang akar pola. kata. Jadi Ibta'ala punya ya, Nah, Ibta'ala itu. ya. Ta'ala. Iya. Kita ada di real pola sekarang ya. Jadi semua ketiga pola itu Bapak Ibu mudah-mudahan paham ya. Oke. insya Allah. Semua pola dengan catatan Bapak Ibu 3 lembar terakhir itu Bapak Ibu sudah memahaminya. Pertamaan hurufnya, bagaimana dalam bentuk kata kerjanya, bagaimana dalam bentuk kata bendanya nanti. Bagaimana dalam bentuk KBKK, KBPA, KBPP. Ya, Insya Allah. alhamdulillah. Buya, Ya, silakan. saya paham Buya, tapi supaya cepat itu bagaimana caranya Buya? Latihan Bu kayaknya. Latihan, mengenal pola-pola itu. Latihan. Kita harus tahu tambahan hurufnya di mana, di tengah kah, di depan kah, di belakang kah. Yang paling banyak tambahan huruf itu alif, waw, dan ya, Bu. Nah, kita harus memahami itu pola-pola itu. Kita ada di pola sekarang. Oke? Ya Buya. Oke. Oke, sekarang masuk kita tadi kata kerja ya. Sekarang kita masuk ke kata benda. Sekarang saya coba agak detail pola kata benda ya. Sekarang tadi pola fa'ala. Pola fa'ala ya. Dengan salah bentuknya, baik KKSAD-nya ataupun KKP-nya Bapak udah tahu. Nah sekarang kita masuk ke pola kata kerja. KBKK. Benda kata kerja. Kalau dia bebas atau belum punya rumus, dia bisa KBKK pola fa'ala. Ambil contohnya fa'lun. Itu berarti pola KBKK atau fa'ala. Fa'lun tambah tamarbuta, tambah tamarbuta, fa'lun. Fa'lun, termasuk fa'latun, fi'latun, fa'latun. Itu masuk semuanya. Ini menghemat aja Bu ya. Bisa juga fa'alun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun. Tambah fa'alatun. Nah, itu sama, semuanya sama. Yang banyak-banyak itu ya. Apalagi maf'alun. Maf'alun tambah maf'alatun. Maf'alun, maf'ilun, maf'ulun atau maf'alatun. Masuk semuanya itu ya. Apalagi yang sering yang banyak. Mungkin ini paling banyak ya. Banyak ini. Yang lainnya mungkin read only aja. Kita baca aja di kamus ini. Oke, ini pola fa'ala. Di luar pola fa'ala sudah mulai terdeteksi. Ada rumusnya. Kalau pola fa'ala, apa rumusnya tadi? Pola fa'ala rumusnya apa? Taf'ilun. Taf'ilun. Nah, itu rumusnya tadi ya. Jadi kita harus memahami. Taf'ilun. Kalau pola af'ala rumusnya apa tadi? If'alun. Alun. Itu rumusnya dihafal deh Bu ya. Panjang A-nya Buya. Mantap. Disengaja salah, ada yang protes. Mantap itu berarti. Alun. Masih Buya. Masih salah Buya. Alun. Masih salah itu. Udah ada betul ya. Udah benar. Itu cuman Dempet, udah betul. Udah nggak apa-apa lah Bu ya. Jauh jangan. Oke. Af'ala if'alun.
Kalau fa Fi'alun. adalah apa tuh? Fi'alun. 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 Ya, gitu ya. Ambil yang tiga saja. Fa'ala, af'ala, fa'ala. Yang lainnya lihat tabel aja. Nah, itu pola ya. Berarti dia kata benda. If'alun berarti dia kata benda. Kalau fi'alun berarti kata benda. Kalau masuk ke sini misalnya fa'ilun, apa jadinya nih? KBPA. KBPA. Fi'alun, KBPA. itulah pola. Buya, Itulah fi'alun itu menandakan kata benda kan domaten. ya, Alifnya juga menandakan kata benda juga, Bu ya? pola. Oh, pola. Alif itu pola, rumus. Pola kata bendanya. Ya. Coba lihat tuh. Fi'alun, fa'ilun. Ya kan? Ada lagi nanti fa'il. Fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun. Loh. Kalau kita tidak mengenal pola, Ya. sama aja semuanya itu ya. Paling kata kita Bu Leli, rumit amat, tinggalin lah. Nah, gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu pada senang belajarnya. Alif-alif itu menentukan ya. Di mana letak alif, apakah di depan, di tengah, di belakang. Itu kita lihat dan pola saja. Oke? Silakan. Hah? Silakan, ada pertanyaan. Silakan. Buya, Ya. menentukan harokat akhirnya itu loh Buya, kan ada yang tanwin, ada yang enggak. Itu gimana? Oke. Kita itu nanti mainnya di areal harkat. Oh iya. Kita sekarang masih pola. Misalnya pertemuan berikutnya kita harkat. Jadi kita selang-seling harkat, pola, harkat, pola, harkat, pola. Jumat depan satu lagi kita main di harkat nanti. Kita sekarang di pola dulu. Silakan bertanya kalau ada yang pertanyaan lagi. Jadi seluruh kata kerja ya. Kata kerja, pola fa'ala, KKL-nya, KKSAD-nya, KKP-nya, kemudian KBKK-nya, KBPA-nya, KBPP-nya. Itu yang itu tuh yang wajib-wajib diketahui tuh. Nanti baru dan lain-lain, KBSL-nya, KB murninya itu apa nanti dan lain aja. Kita yang punya rumus dulu. Bagaimana dalam Rusia nanti kita akan rinci lagi. Sekarang yang normal-normal dulu. Oke? Itu ya. Oke, KBKK sudah, KBPP sudah, KBPA sudah, BPA sudah. Nah, sekarang kita masuk ke pola ganda lagi. Seluruh KKL sudah, seluruh KKSAD sudah, seluruh KBKK sudah, KBKK non fa'ala juga sudah, KBPA fa'ala sudah, KBPP fa'ala sudah. Nah, kita masuk pola ganda. Kalau KBSL enggak di ini. Oh, nanti khusus ya. KBSL itu yang tertentu aja, pakai rumus saja nanti. Sekarang kita menyebut pola ganda. Pola kata benda ganda. Di kamus nggak ada. Oke, sekarang kita masuk pola ganda. Bisa ada waktu 15 menit lagi. Masuk ganda. Oke. Berarti kan, coba kita buka acak kamus, Bu. Kita buka acak kamus saja. Ibu, kami berikan kesempatan kepada Bu Salma buka acak kamus. Munamir. Mamu Yunus, Bu. Bu Salma, silakan diacak kamus. Mamu Yunus. Yang dalam kurung, Bu ya? Ya, buka aja. Ibu sebutin halaman aja. Saya nanti nyari katanya. Halaman aja. Halaman 83. Oke, 83 buka semuanya. Halaman 83. Ya. Oke, sudah ketemu, Bu? Oke, saya ambil salah satu kata. Halaman 83. 83. Sudah? Ya. Sudah, Bu ya. 83. Oke. Di situ saya ambil yang gampang aja dulu ya. Kata benda yang kita ambil, yang saya ambil, yang ada zamannya.
saniyatun. Coba. Saniyatun. Saniyatun. Nampak? Sedetik Yang itu ya. artinya, yang artinya sedetik, 60 detik. Saniyatun. Saniyatun. Tunggal Namanya apa gender itu, Bu? perempuan. Sawani. 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 Sawaniyun itu ya. Sawani. Sawaniyun. Aslinya Sawaniun. Sawaniyun ya, sawani ya. Anggap sawaniyun dulu. Nah, sekarang ganda. Ganda selalu reguler. Apa gandanya ini? Saniyatani. 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 Nah, gandanya selalu reguler. Maka ganda di kamus nggak ada. Oke, kita lihat ke bawah lagi. Isnani sudah. Kita ambil yang ada jamaknya. Sawubun. Pakaian baju. Ya, saubun. Saubun ya, saubun ya. Saubun. 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 Apa gandanya ini? Aswabun. Gandanya. Oh, saubani. Saubani. Ya. Saubani. Oke, jamak itu ganda ya. Kita lihat lagi yang di bawahnya. Saurun. Saurani. Saurani, jamaknya siranun. Itu nggak apa-apa. Ya, Jamaknya kita lihat di kamus saja, tapi gandanya tetap ada rumusnya. Nah, ganda ya. Kita lihat satu lagi misalnya. Di sebelah kanannya dulu, Bu, halaman kanannya dulu. Ada kata yang ada jamaknya dulu. Sebentar lihat dulu ya. Saniyatun. Ya. Yang Saniyatani. ya, saniyatani ya. Nah, itu jamak gandanya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa buka ganda di kamus. Oke, sekarang saya buka kamus secara acak lagi ya. Sekarang saya buka kamus secara acak. Saya tanya kepada Bapak Ibu, lihat gandanya ya. Sebelum saya acak, Bapak Ibu sudah bisa memahami gandanya? Insya Allah. Oke, gandanya tambah ani kalau dia objek aini. Oke ya. Oke, saya acak buka. Ceklek, saya buka kamus halaman 260. 260 saya mau cari kata. Oke. Sebelah kanan. Oke. Saya ketemu yang ada jamaknya dulu. Akrobiyun. Arabiyun. Nah, gandanya apa itu? Arabiyani. Arabiyani. Oke. Oke. Saya cari lagi. Ursun yang perkawinan atau makanan pestanya. Ursun. Ursani. Oke. Yang di bawahnya pesta nikah. Irsun. Irsani. Alhamdulillah. Oke, satu lagi saya lihat di kamus 261. Ardun. Ardoni. Nah, jamaknya apa itu? Jamaknya urudun. Gitu ya. Jadi melihat pola ganda. Ini Bapak Ibu ya, lihat kamus nanti di kamus nggak ada ganda. Di kamus tidak ada ganda. Kalau ada di ayat yang ganda nanti Bapak lihat tinggal tunggalnya aja. Ya. Udah ya, Bu? Belum. Mana yang Urdun nggak ketemu, Bu ya? Yang barusan. Paling bawah sekali, paling bawah. 261 paling bawah, Bu Des. Mata benda. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ardun itu mah bukan Jadi Urdun. Ardun. gandanya Ardani gitu ya, Bu ya? Iya. Ardani. Ardani. Ada jamaknya. Urudun, jamaknya urudun. Jamaknya bisa reguler, bisa reguler. Jamak bisa irregular, bisa reguler. Tetapi yang ganda tetap reguler. Kalau objek urdaini. Kalau objek apa?
Urdaini. Ah ya, Ardaini. 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 Oke, saya coba buka lagi acak. Saya mau tanya. Ceklek. Saya ketemu di halaman 306. 306. 306. Ya, Bu ya. Oke. Hmm. Fi'amun. Sekumpulan manusia itu. Sekumpulan manusia. Fi'amun. Gandanya apa? Bi'amani. Amani. Kalau objeknya ganda? Amaini. Alhamdulillah. Aman. Kalau jamaknya itu irregular ya. Katanya belum ketemu, Bu, tapi diiniin aja, Bu. Belakang kanan tengah, Fi'amun. Iya, tapi rumusnya udah ada, jadi tinggal ini. Amun ya. Fi'amani. Kelompok manusia, sekumpulan manusia tuh. Amani ganda. Jamaknya Bu ya fi'amuna. Ah, jamaknya itu. Umun. Oh, Umun. jamaknya ikut yang di kamus ini ya. Jamaknya ikut di kamus. Gandanya aja. Gandanya aja, jamaknya di Gandanya kamus reguler. ada. Ganda di kamus nggak ada. Amun. sama jamak. Ada lagi fathun tuh, fathun. Bisa baca Ini semuanya kan ya. Bu ya. Apa? Fi'atun. Ini. Ya, fi'amani subjek, fi'amaini objek. Ya. Nah, di bawahnya lagi. Faidatun. Nah, apa gandanya? Faidatani. Faidatani. Kalau objeknya Faidataini. kunci-kuncinya dipegang berarti. Sudah terpegang kunci-kuncinya maka rumusnya akan tahu kita semuanya. Oke. Berarti kalau Wati Wardani ganda berarti ya. Wati Wardani ya ganda. Oke, kayaknya sekali pertemuan pola-pola ini mantap semua nih, selesai semuanya nih. Kalau pola jamak kita lihat kalau yang reguler kita hafal, tetapi yang irregular kita lihat kamu saja. Yang reguler bisa kita latihan ya, tapi yang irregular kita lihat kamu saja nanti. Pola jamak biasanya tambah waw sukun na ya belakangnya ya. Untuk pola jamak udah oke kita. Oke, nah, terakhir sebelum kita tutup pembukaan aja dulu pola huruf sia. Pola huruf sia. Ini dia. Nah, pola huruf sia. Ini pembukaannya dulu. Kita pertemuan kita bahas nanti mungkin 2 pekan ke depan ya, 4 pekan sebulan ke depan. Karena 2 pekan lagi kita bicara harkat, ini kita bicarakan nanti sebulan ke depan ya. Pola huruf sia. Huruf sia itu Bapak Ibu semuanya, dia walaupun hilang, dia meninggalkan jejak, itu yang disebut dengan pola yang ditinggalkannya. Dia meninggalkan pola. Kalau dia di tengah, wow, pada saat dia pergi dalam KKL, maka dia membuat pola full. Pada saat dia huruf sia ya, maka dia membuat pola fill. Itu pola yang ditinggalkannya. Kalau dia dalam KKSHD, pada saat dia tinggal akar kata 2 huruf yang berpola hidup, maka dia mengatakan wow lah yang hilang. Itu arti pola-pola itu ya dalam Rusia nanti. Bapak Ibu, tolong dipelajari pola-pola yang tinggal. Itu merupakan pola semuanya itu. Saya baru sadar sekarang. Baru sadar Bu sekarang nih, ternyata pola itu dalam Sia ada juga rupanya ya. Jadi pola-pola yang tinggal itu akan menentukan di mana huruf Sia-nya yang hilang. Pola yang tinggal kata kuncinya. Sudah kelihatan ya Bu ya. Ya. Pada saat dia KSHD hidup keduanya, maka wow yang tinggal di depan. Kalau dia sukun harkat, maka huruf sia di belakang dengan cara TLM. Itu. Bukankah itu pola? Sinyal dari pola. Nah, itu Bapak Ibu. Itu yang kita ungkap sekarang. Kalau Ibu di pondok itu nggak diajarin tinggal-tinggal pola-pola yang tinggal itu. Kelamaan Bu ya. Hah? Di pondok kelamaan sampai situ Bu ya. Itu dihafal Bu. Nah, kita melihat pola yang tinggal. Pola yang tinggal itu menentukan ini letak kemudahan Al-Quran itu ya. Seolah-olah dia berkata pada kita. Dan pada saat mencari huruf sia itu Bapak Ibu, pada saat tinggal itu hidup keduanya, Parijal
Saya di depan wow loh, katanya. Jadi selalu lagi tuh ngomongnya. Kan saya tinggalnya hidup keduanya, katanya. Tambah aja wow di depannya, selesai Pak Rizal, katanya. Begitu ketemu pola poin 7, nah saya kan yang tinggal sukun harkat. Berarti saya ada di belakang loh. Bantu main suruhannya Bu Adrianis. Saya ada di sini, katanya. Mandok-mandokan. Memang doan ya. Nah, Rusia itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bulan Bapak Ibu lagi. boleh baca Rusia itu ya. Bapak Ibu kalau Rusia itu Bapak Ibu ketahui semuanya, insya Allah. Oke. Sebelum apa, saya membuka satu ayat dulu. Coba Bapak Ibu siapa yang bisa menjawab ini, nah, silakan ya. Saya di Al-Baqarah ayat, sebentar saya lihat dulu, buka dulu. Oke. Sebentar, Buya, tanya Bu. satu dulu Buya. Hah? Buya tanya nih ya. Nah, silakan, Fi'atun silakan. nak ada akar kata Buya. Siapanya? Fi'atun tuh nak ada akar kata. Ada lah. Fawa'a itu coba lihat. Fa'a. Ada Bu. Nak ada di kamus. Ada. Yang ada di kamus ambil Munamir ya. Oke. Iya, Coba akar kata Al-Baqarah apa, Pak? 185 Bu. Al-Baqarah 185. Nah, ini pola yang tinggal. Al-Baqarah 185. 145. 185. Kata-kata fal yasumhu. Nah, Kata-kata fal yasumhu. 185. Fal yasumhu. Ya. Syahral fal yasumhu. 185. Ya, silakan siapa yang bisa jawab. Fal yasumhu. Coba Bu ya. lam sukun. Pak, oke, siapa yang mencoba? Tade. Saya coba Bu ya. Sabar dulu. Coba. Silakan Bu Evalina. Fal yasumhu. Ya, coba Bu ya. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yasumhu ini dipenggal dulu Bu ya. Fa, lam sukun, yasum, dan hu. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4 penggalan. Oke. Yasum bentuknya adalah KKSAD. Ya. Dengan pelaku Aslinya Pak, dua. aslinya dulu. Aslinya Yasumu. Yasumu. Aslinya Yasumu. Karena dalam Oke, itu dulu. dalam sukun. Yasumu apa? Aslinya Yaswumu Bu ya. Yaswumu. Yasmumu. Ya, Yaswumu. Yasmumu. Ya. Ya, Yasmumu. Jadi huruf sia waw itu Bu ya, dia kalau ada di depannya mati atau di belakangnya atau dia sendiri yang mati, dia akan bereaksi Bu ya. Jadi harokat wawnya itu diberikan kepada sok menjadi yasumu gitu. Ya, terus Ntar dulu. Dikit lagi. Aslinya udah benar. Aslinya ya yasumu. Oke. Ya. Apa dulu? Apa yang terjadi dulu? Terjadi dulu pergantian harokat. Oke, menjadi yasumu. Jadi pergantian harokat. Akhirnya si waw ini kan mati Bu ya. Ya, waw mati. Mati. Ya, mati. Karena lam sukun di depan ini juga mematikan mim. Mematikan berarti duanya mati Bu ya. Waw sukun dan mim sukun. Dan mim sukun. Kalau dua mati berdekatan, maka salah satu pergi. Ya. Yang pergi adalah huruf sia waw. Iya. Maka tinggal yasum. Ya, jadi dia waw hilang karena dua sukun ya. Dua sukun berdekatan berdampingan Bu ya. Ya, oke. Dia mengalah. Jadi di sini pelakunya huwa, jadi polanya fa'ala biasa. Itu Bu ya ada apanya? Dia berpuasa dia. Oke, maka hendaklah dia berpuasa. Ya. Berpuasa. Ya, maka hendaklah dia berpuasa padanya pada bulan Syahrul Ramadan tadi ya. Iya. Iya. Nah, gitu ya. Jadi fal yasumhu kita bisa mengurai itu pola yang tinggal. Kita langsung punya insting. Ini ada huruf sia ini. Kan sama itu tinggal 2 huruf ya katanya. Pasti ada huruf sia yang hilang kan? Iya. Nah, itulah mempat huruf sia kita. Nah, kalimat ini Bu besok masuk arkad ya. Ayat itu dimulai dengan Syahrul Ramadan. Syahru. Berarti yang jadi topik utama adalah Syahrul Ramadannya itu. Yang menjadi topik adalah Syahrul Ramadan itu. Bulan Ramadan. Kalau dimulai dengan kata fatah, kata bendanya, maka dia
sebagai Pemuka. kata pemuka aja. Nah, misalnya ayat sebelumnya kan ayaman ma'dudat. Berarti pemulanya adalah patah. Maka itu udah ada Pemuka. sebagai kata. Yang pentingnya adalah pamangkana minkum maridan. Nah, itu yang pentingnya. Kalau ini enggak, Ramadannya itu yang penting. Bulan Ramadan. Jadi itu yang dibesarkan. Karena dia syahru. Nah, itu nanti ya. 2 pekan lagi. Topik utama. Sah. Nah, topik utama dia. Jadi Palyasamhu, coba diulang lagi oleh Bu Kus Nilawati. Coba diulang lagi Bu. Palyasumhu. Falyamsumhu. Fa lam sukun ya dan soma. Hah? Soma. Jadi soma. Yasum. 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 Ya. Hu. Apa lagi? 4 penggalan. Hu. Hu. Ya. Kata ganti. Jadi uraikan, silakan Bu, diuraikan. Ya. Fa merupakan huruf bermakna, Ya. artinya maka. Lam sukun itu hendaklah. Ya. Ya, Sifatnya apa Bu? Sifat lam sukun itu apa? Lam sukun itu Kakak SAD. mematikan kakak SAD sesudahnya. Ya, oke. Ya, sumu itu bentuknya kakak SAD. Oke, aslinya dulu sebutin. Berlakunya Aslinya. huwa. Aslinya dulu Bu, aslinya dulu. Ya sumu. Ya. Yasumu. Ya sumu. Yasumu. Pakai waw. Ya Ya, sumu. yasumu. Nada huruf sial ya. Ada lam sukun. Karena waw dan mim sukun berdekatan, maka wawnya hilang jadi yasum. Lam sukunnya Bu. Yasum. Jadi yang Hu itu benar tadi kata kayak Bu ganti. Evalina tadi Bu, aslinya ya yaswumu. Yas. Jadi mengutarakan antara sad sukun dengan waw doma menjadi yasumu. Yasumu. Nah, dan ada lam di depannya, lam sukun menjadi yasum, dia mematikan mim. Waw sukun, mim sukun berurutan tidak bisa dibaca, maka waw sukunnya menghilang Sukun menjadi hilang, yasum. tinggal yasum. Ya, Yes, sister. hu sebagai kata ganti. Hu sebagai kata ganti. Nah, dia ya, maka hendaklah dia berpuasa berpuasa. padanya. Oke ya, Bu. Ya, Pak. Buya mau tanya Buya. Ya, silakan. Itu syahrul Ramadan, kenapa bukan syahrul Ramadhani gitu Buya? Ah, dia mungkin kebal, Pak. Kebal. Ada beberapa kata yang kebal terhadap kasrah. Oh iya, ada. Kebal dia tuh, Pak. Oh. Kita read only, Pak. Kenapa dia kebal? Nah, kita memang nggak perlu belajar lebih. Itu yang saya bilang tadi. Kalau dalam gramatikal penuh, dia diurai satu persatu tuh, Pak. Kenapa yang huruf yang kebal itu dibaca semuanya? Kalau kita kan tinggal lihat Al-Quran aja. Kalau nggak Al-Quran tidak mengkasrahkan, tanggap kebal dia. Bani Israel. Oh, kenapa nggak kasrah dia? Karena dia kebal. Gitu ya. Ya, makanya kalau di kita nggak dibahas lebih jauh gitu Buya. Enggak. Kita kan arti udah tahu bulan Ramadan. Kan kita sudah tujuan akhir kita kan menerjemahkan. Bukan memproduk sebuah kata. Kalau orang itu kan kenapa dia belajar? Karena satu saat dia membuat semacam kata Ramadan dalam bentuk lain. Kalau kita kan nggak mungkin membentuk kata. Kita kan tidak memproduksi kata ya Pak. Kita kan menerjemahkan ayat kan. Iya. Nah, itu bedanya. Yang penting tujuan utama kita adalah memahami makna ayat. Al-Quran, gitu, ya betul. Kita tidak memproduksi. Mungkin kalau kita mau presentasi di depan publik atau misalnya di satu rapat internasional, kita perlu tahu nih Ramadhani. Satu saat kita mungkin menyebutnya entah kegiatan lain dalam bulan Ramadan, kita harus membuat ngapa Ramadannya itu nggak bisa kasrah. Tapi kita baca Quran ya sudah kita read only aja. Kebal itu berarti. Betul. Jadi nggak terlalu makan pikiran. Ya, makan energi kita. Sampai sama selesai dengan di situ aja. Gitu. Ya, kenapa zalikal kita, kenapa nggak tikal kita, kenapa nggak ulaika, ya kan nggak perlu kita tanya itu. Ya gitu ya. Ya. Siap. Sama dengan orang Makasih Bu ya. Ya. Pada saat pengarang misalnya karangan Mentugi Buse, dia ngarang Hamka lah, tenggelamnya kapal Panderwi. Padahal ceritanya tenggelam kapal Panderwi itu terakhir aja kan. Kenapa judulnya tidak Zainuddin dan Hayati? Kenapa tenggelam? Kita nggak bisa nanya itu. Tuh hak paten dia itu. Iya. Itu kan? Siap. Nah, kira gitu ya. Memang sebenarnya bisa dipelajari, cuman bukan tujuan kita. Bukan tujuan utama kita. Kita kan tidak akan memproduksi kata Ramadan dalam bentuk lain. Kita Ramadan yang ada di Quran. Yang ini yang saya temukan di beberapa
kesempatan dalam kelas yang lain itu kadang-kadang jadi perdebatan. Ini sebenarnya kita harus membatasi sampai di situ gitu Ya, harusnya ya, Bu, ya. betul. Kan yang saya bilang, si Dede selalu bilang ke saya, apa perlu itu, Bi, kita berdebatkan? Nggak perlu, Bi, katanya. Kan kita menerjemahkan Al-Quran terakhirnya, katanya. Betul, Ya, betul, Bu, ya, betul, Bu, ya. Jadi nggak terlalu Jauh. dalam kita juga tuh makan ya, gitu kan. gitu. Makanya kalau dibilang kawan-kawan kan, kenapa nggak ada kabar, kenapa nggak ada mutada? Ya udah, pakai kalimat itu kan cuma kita di read only aja. Ya, ya, ya. Ah, Betul sebenarnya kan sekali, Bu, ya, betul sekali. predikat kenapa nggak dari kita? Karena sudah masuk dalam kita kerja kan. Ya, Predikat betul itu sekali, apa Bu, ya. maksudnya Pak Sunoto? Iya, iya, kata kerja. Ya, Keterangan. ya, ya. Apa yang dimaksud dengan predikat? Ya, Saya makan Tuh, nasi, yang makan predikat yang iya, mana tuh? dia gitu mengerjakan apa makan gitu. ya. Kan kita sudah masuk 4 poin, maka kita tidak ada Iya, lagi predikat. nggak ada. Betul, betul, Pok betul. itu sudah Kalau masuk dalam terjemahannya kita. kata kerjanya itu Ya, ya, 4 ya. poin, bentuk, pelaku, akar kata, udah ada spok di situ. Jadi nggak ada lagi istilah predikat di kita. Kan lebih Jadi kuat sebenarnya 4 akar poin. kata sendiri itu sudah merupakan kalimat, Bu, ya. Iya, gitu loh. Kata kerja itu sudah merupakan kalimat tuh. iya. Gitu ya, Bu. Tahu Jadi, sudah tahu siapa pelakunya ya, Bu ya. iya. Kan tujuan utama kita adalah untuk memahami Al-Quran. Jadi nggak perlu lagi kita belajar yang nggak perlu lagi belajar yang 100% tadi nggak perlu, Bu. Kepanjangan gitu Belajar Mas. itu sampai waktu 15 tahun kan. Kan waktu kita terbatas. Kita langsung tujuan utama kita adalah murid ayat kan. Iya. Kalau belajar itu gramatikal terus itu kata orang belajarnya harus pakai 18 macam ilmu. Kapan kita mau terjemahkan Quran ini? Belajar ilmunya aja lama. Itu yang saya apain, Bu ya. Baik Bapak Ibu, jam 3:05 insya Allah kita jumpa lagi 2 pekan ke depan. Ya. Sekarang tanggal Sekarang tanggal 7, 7. berarti tanggal 21 ya. Ya. Dan Ya. tanggal 28, insya Allah kita akan tetap, tiap pekan kita akan tetap mengadakan Jumat Berkah. Mungkin porsinya mungkin sekitar 20 sampai 25. Tapi pada saat tanggal 28 besok kita porsi besar-besaran. Artinya kita buka open house di sebuah rumah makan Padang. Siapapun yang ada di situ, yang tukang sampah, satpam, tukang supir truk, supir online, tukang gojek, tukang driver tukang antar paket, kurir, kita berikan kesempatan 1 jam di situ. Jam 1 sampai jam 2, rumah makan kita buka, kita booking semuanya. Kita petugas masjid semuanya ya, kita booking atas nama keluarga besar Al-Sani berbagi rezeki bersama, tukang ojek, tukang sampah, satpam dan sebagainya ya. Kita buat spanduk besar-besar. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan rezeki Bapak Ibu semuanya dan Allah kita dan mereka mengamalkan apa yang Allah ajarkan kepada kita dan apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya selama ini kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat menjalankan amanah yang Bapak Ibu berikan. Al-Sani sudah dikenal sekarang, sudah dikenal di mancanegara, sudah dikenal di Indonesia, insya Allah ya. Sampai ke Pelopo kita dikenal orang. Ini ada orang Pelopo dari sini. Baik. Baik, kali ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Leli Remni untuk menutup kelas kita karena waktu kita juga. Ya Pak, ini ya kita kasih kesempatan kepada Bu Leli Remni untuk menutup dengan doa kafaratul majelis dan doa khatmil Quran. Silakan Bu Leli Remni. Bu Leli, pimpin Bu Leli. Suaranya bisa didengar. Suaranya Bu ya. Dengar. Dengar suaranya. Dengar ya. Ya baik. Terima kasih Bu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, pada yang sudah tambah ilmu kita tentang pola dan harakat yang sudah disampaikan oleh Buya. Semoga ilmu yang Buya kasih kepada kita bersama akan bermanfaat dan kita akan selalu istiqamah dalam mempelajari Al-Quran. Kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Doa khatamul Quran. Doa kata apa? Khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran bil Leli. Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa nasina
'allimna minhu ma jahilna wa tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Buya. Terima kasih Buya. Oke, kan. Buya. Jumpa 2 pekan ke depan.